Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun di luar, Shalom. Semoga cinta kasih Yesus Kristus boleh meresap dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari yang suci ini, pertama-tama saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tentang Yesus Anak Domba Allah. Pada masa perjanjian lama, setiap tahun dalam bulan pertama, bangsa Israel itu punya kebiasaan untuk mempersembahkan kurban sajian kepada Allah. Mereka harus mengambil seekor anak domba jantan atau kambing juga boleh, tetapi harus yang tak bercela, berumur 1 tahun, dan mereka harus menyembelih itu. Darahnya harus diambil, lalu dioleskan pada kedua tiang pintu ambang atas rumah, tempat di mana mereka memakan daging anak domba itu. Itulah Paskah bagi bangsa Israel. Paskah artinya pertama-tama adalah Tuhan lewat. Tuhan lewat pada tanah Mesir, di mana bangsa Israel mengalami perbudakan. Tuhan lewat untuk memberi hukuman bagi tanah Mesir, dan bangsa Israel yang ada di situ akan diselamatkan bila rumah mereka, pada kedua tiang rumah mereka itu ada olesan darah anak domba yang dipersembahkan itu. Dan apabila Tuhan lewat melihat itu, ketika mereka menandai rumah mereka dengan darah itu, maka Tuhan lewat tanpa menjatuhkan hukuman murka pada bangsa Israel. Darah anak domba itu menjadi tanda bagi mereka ketika Tuhan lewat dan tidak akan menjatuhkan hukuman. Tetapi para saudara-saudari yang terkasih, pada perjanjian baru, pembebasan manusia dari hukuman dosa bukan lagi ditandai dengan darah anak domba itu, tetapi oleh tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yesus itulah yang menjadi anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa-dosa manusia. Maka Santo Yohanes Paulus pada hari ini mewartakan kepada kita peristiwa perjamuan Yesus bersama para muridnya. Perjamuan ini adalah antisipasi pada peristiwa di mana Yesus akan mempersembahkan dirinya untuk penebusan dosa manusia di atas kayu salib. Pengorbanan yang agung inilah, saudara-saudari, penebusan dosa kita, dan inilah yang kita rayakan selalu dalam perayaan Ekaristi Kudus. Yesus bersabda sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus hari ini, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid ini adalah dasar dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan sehari-hari. Yesus sendiri menghendaki kita untuk melakukannya, sebab Yesus berkata, setiap kali kita merayakan Ekaristi itu, kita mengenangkan Dia. Saudara-saudari, yang dimaksud dengan mengenangkan dalam perayaan Ekaristi itu bukanlah mengenangkan peristiwa masa lalu kita kenangkan dalam pikiran kita, seolah-olah kita hanya mengingat peristiwa yang dulu pernah terjadi. Mengenangkan peristiwa kurban Yesus disalib
dalam Ekaristi itu adalah menghadirkan kembali peristiwa Yesus mempersembahkan dirinya disalib. Menghadirkan kembali cinta kasih Yesus itu bagi kita semua. Maka gereja punya istilah yang sangat baik untuk menyebut peristiwa pengenangan ini, yaitu anamnese. Anamnese itu bukan kenangan dalam arti memori, tetapi kenangan dalam arti peristiwa. Yesus hadir ketika kita merayakan Ekaristi itu. Yesus hadir dalam kurbannya disalib pada setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Itulah sebabnya saudara-saudari, Ekaristi itu menjadi pengalaman umat beriman yang paling esensial dan eksistensial untuk menyatakan bahwa Ekaristi Kudus itu adalah pengalaman bagi kita bersama yang memungkinkan Anda, saya secara intim bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya jasmani kita ini yang boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan, tapi terutama hati kita ini boleh merasakan hadir di hadirat Allah yang Maha Kasih itu. Saudara-saudari, bila kita membaca dan mendengar mujizat-mujizat Ekaristi, baru kita semakin diteguhkan bahwa benar-benar Ekaristi itu adalah peristiwa yang menghadirkan kembali tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan demi pengampunan dosa. Maka hari ini adalah hari lahirnya gereja karena Yesus menetapkan Ekaristi pada hari ini. Gereja ada, Ekaristi di dalamnya. Ekaristi ada, gereja bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, nilai yang tidak kalah penting dari perayaan Ekaristi ini adalah juga karena Ekaristi selain mempersatukan kita dengan Tuhan, selain mempersatukan hati kita dengan Yesus, anak domba Allah itu, adalah juga mempersatukan kita dengan saudara-saudara kita. Ekaristi itu adalah bara api rohani yang mendorong kita untuk menjadi solider dengan orang-orang, terutama mereka yang tersalib, dengan penderitaan hidup mereka. Maka para saudara-saudari, pada hari ini, Kamis Putih ini adalah juga momen yang penting bagi kita, umat beriman, untuk mensyukuri dan menyadari betapa besar dan agungnya martabat imamat bagi para imam. Kami tadi pagi, para imam Sekuskupan Agung Jakarta ini berkumpul merayakan Misa Krisma, memperbaharui janji imamat kita. Kita melihat kembali janji kita ini bagi Allah, untuk mempersembahkan kurban yang berharga ini bagi Allah, kurban umat bagi Tuhan. Untuk juga menyadari bagaimana kita ini supaya semakin seperti Kristus yang hadir untuk mempersembahkan kurban rohani bagi Allah, yang membimbing umat kepada Allah. Tuhan memilih para imam dari kalangan kaum beriman, menetapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan yang tak lain dan tak bukan adalah pelayanan Ekaristi. Yang lain boleh dirayakan umat, Ekaristi hanya imam yang boleh merayakan. Maka pada kesempatan ini juga saudara-saudari, teman-teman orang-orang muda, pikirkan kembali panggilanmu untuk menjadi seorang pelayan Ekaristi, untuk menjadi seorang imam. Ekaristi ada untuk gereja. Imam ada untuk melayani gereja dalam Ekaristi Kudus. Juga adik-adik ya, masukkan dalam agendamu, pilihanmu, cita-citamu untuk menjadi pastor ya. Panggilan yang tidak ada duanya. Siapa yang bisa merayakan Ekaristi? Hanya kamu bila engkau menjadi imam agung Tuhan. Imam adalah Kristus yang lain, yang menghadirkan dirinya demi kurban di atas altar. Saudara-saudari yang terkasih, maka pada hari yang suci ini kita juga akan merayakan perintah cinta kasih. Yesus membasuh kaki para muridnya.
Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain lenan. Yesus sungguh merendahkan dirinya untuk melayani para murid. Inilah saudara-saudari teladan cinta kasih yang agung yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Cinta kasih memang adalah di mana kita tidak lagi meninggikan diri kita. Kita tidak lagi menyombongkan diri kita. Kita menanggalkan ego kita, kita turun merendahkan diri kita untuk melayani sesama kita. Kita lihat Petrus kaget ketika Yesus akan membasuh kakinya. Seolah-olah Petrus tidak punya gambaran seorang guru yang membasuh kaki muridnya. Tidak mungkin Petrus tidak punya gambaran bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhan itu harus membasuh kaki Petrus. Tetapi tampaknya saudara-saudari, sanggahan Petrus ini saleh. Tapi saleh itu bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Cinta kasih itu bukan soal kesalehan. Cinta kasih itu soal pengetahuan dan penghayatan akan nilai suatu perintah dari Yesus. Maka Yesus berkata kepada Petrus, bila aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak layak, tidak menjadi bagian dari aku. Artinya Yesus ingin menegaskan perintah cinta kasih itu bukan soal engkau mau, bukan soal engkau layak, bukan soal kita ini layak untuk bagian dari hukum cinta kasih ini. Tapi karena pertama-tama Yesus, anak domba Allah itu telah pertama-tama membasuh kaki para muridnya. Yesus telah pertama-tama menyatakan cinta kasihnya bagi kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi karena Yesus telah melayakkan, memantaskan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan saya untuk ambil bagian di dalamnya. Itulah sebabnya para saudara-saudari, betapa terkejutnya Petrus ketika Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Pelayanan itu bukan pilihan kita, tapi pelayanan itu adalah panggilan Tuhan bagi kita bersama. Hidup menggereja dan bermasyarakat, saudara-saudari, akhirnya butuh pribadi-pribadi punya hati untuk melayani, untuk mengabdi. Sekecil apapun pelayanan kita yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cetusan cinta kasih Allah bagi mereka. Saya merenungkan demikian saudara-saudari, pelayanan itu mengandaikan pengampunan. Pelayanan dengan pengampunan berbeda satu sama lain. Tetapi ketika hati kita mampu untuk mengampuni perlahan-lahan, maka kita juga akan semakin mampu memaksimalkan pelayanan kita. Sebaliknya, bila hati kita masih terbelenggu dengan rasa sakit hati, kecewa, amarah, dan dendam, maka pelayanan hanyalah sebuah pelarian dari kita. Saudara-saudari, Yesus menyebut cinta kasih itu sebagai hukum baru. Kalau kita membaca kitab suci, bukan hal baru. Cinta kasih itu sebagaimana dikatakan dalam Shema Israel itu sudah ada. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap dirimu, akal budimu, kekuatanmu. Pada saat yang sama, kasihilah sesama manusia. Tetapi mengapa Yesus menyebut hukum cinta kasih ini hukum baru? Karena hukum cinta kasih itu mempertobatkan setiap hati kita yang mau menghayatinya. Terakhir para saudara-saudari, hari ini kita diundang oleh Yesus untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Secara liturgi kita akan menampilkannya dengan tuguran. Kita berjaga-jaga bersama Yesus. Karena Yesus akan memulai masuk hari-hari sengsaranya. Ditangkap, disesah, dihina, diolok-olok, dan akan wafat di kayu salib demi dosa-dosa kita. Yesus tahu para saudara-saudari bahwa momen ini bukanlah momen yang mudah, bukan pilihannya juga. Ini adalah ungkapan ketaatan Yesus kepada Bapa.
maka kita juga diundang oleh Yesus berjaga-jaga. Para muridnya, Yesus berkata, tidakkah engkau berjaga-jaga? Karena Yesus tahu bahwa ini bukan momen yang mudah untuk dijalani, tetapi ini adalah momen di mana orang bisa terguncang. Saudara-saudari, akhirnya kita tahu perjalanan kita di dunia ini adalah juga perjalanan yang rentan, yang dibayang-bayangi oleh penderitaan. Maka perayaan ini mengingatkan kita juga supaya kita juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam doa. Doa yang terus-menerus kepada Allah, mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Mengingatkan kita bahwa ada penderitaan, tapi kita ada juga Yesus yang telah lebih dahulu menderita bersama kita. Mari para saudara-saudari, kita syukuri pengorbanan Yesus bagi kita, dan mari kita bertanya terus-menerus, apakah balasanku untuk membalas cinta Tuhan yang sedemikian agung ini? Tuhan memberkati.